Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri, NIM 12620521291 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menyampaikan cara penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif yang diambil dari materi kelas 4 semester 1, yaitu Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai cara penggunaan media pembelajaran ini. Di sini sudah menampilkan halaman beranda. Selanjutnya kita mengklik tombol lihat petunjuk untuk mengetahui apa saja kegunaan tombol yang ada di PowerPoint ini. Kita klik. Yang pertama yaitu tombol beranda untuk mengetahui atau untuk menuju ke halaman pertama. Dan yang kedua, tombol tujuan untuk melihat tujuan dari materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tombol materi untuk melihat isi dari materi yang akan dibahas. Untuk tombol ini, jika kita klik maka akan menuju materi selanjutnya. Dan yang kelima, tombol rangkuman. Yang keenam, tombol kuis untuk membahas soal-soal. Dan yang ketujuh, tombol evaluasi. Dan yang terakhir, untuk tombol ini jika kita klik maka akan kembali ke sebelumnya. Oke, kita sudah tahu apa saja kegunaan tombol-tombol itu tadi ya. Sekarang kita menuju ke tujuan. Kita klik tombol tujuan. Di sini kita akan tahu tujuan pembelajaran yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengetahui ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mengetahui kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Dan yang ketiga membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya kita akan menuju ke materi. Kita klik tombol materi. Di sini terdapat 3 subbab materi, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua sifat-sifat Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Dan yang ketiga ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita klik. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah SWT untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyisyiran, naziran, dayan ilallah, dan sirajan muniran. Kita klik tombol ini untuk selanjutnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan syahidan, mubasyisyiran, naziran, dayan ilallah, dan sirajan muniran? Kita klik materi ini untuk melihat pengertiannya. Kita klik syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah SWT. Kita klik tombol ini untuk kembali. Lalu kita klik lagi mubasyisyiran. Mubasyisyiran itu artinya memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Lalu kita klik lagi untuk kembali. Kita ke naziran. Naziran itu artinya memberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman yang kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Lalu kita klik lagi. Lalu kita klik dayan ilallah.
Dayan ilallah itu artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Kita klik lagi untuk kembali. Kita akan ke Sirajan Muniron. Sirajan Muniron itu artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberi tugas pada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Kita klik tombol untuk kembali. Kita kan sudah membahas ini semua. Lalu kita akan ke subbab selanjutnya. Kita klik. Kita akan ke subbab sifat-sifat Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Kita klik. Yang pertama, sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kita ke sidik. Sidik itu artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib, yang berarti berdusta. Kita klik lagi tombol untuk kembali. Ke amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat, yang berarti mengkhianati. Kita klik lagi untuk kembali. Kita ke tablik. Kita klik. Tablik itu artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat kitman, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita klik lagi untuk kembali. Kita ke fatonah. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah, yang berarti bodoh. Lalu kita klik lagi untuk kembali. Kita sudah membahas sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Lalu kita klik tombol ini untuk ke materi selanjutnya. Yang kedua, sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya. Berikut 6 sifat sahabat ketika berdakwah. Yang pertama, kekuatan tauhid. Dan yang kedua, salat dengan khusyuk dan penuh tawadu. Dan yang ketiga, haus ilmu dan zikir. Yang keempat, berkhidmat kepada sesama muslim. Dan yang kelima, selalu memperbaiki dan memperbarui niat. Dan yang terakhir, selalu berdakwah di jalan Allah SWT. Lalu kita akan ke materi selanjutnya. Jika kalian belum paham tentang tadi sifat Nabi Muhammad, kita bisa mengklik tombol ini untuk kembali ke materi yang tadi. Kita klik. Nah, di sini ada sifat tadi yang sudah kita bahas. Kita klik lagi untuk ke materi selanjutnya. Kita klik lagi untuk ke subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga kita akan membahas ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita klik. Nah, di sini ada ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Kita klik. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Kita klik. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap semua orang, termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak juga tercermin ketika suatu hari anak-anak sedang bermain. Nabi Muhammad SAW datang menghampiri mereka, lalu beliau memberi salam. Rasulullah SAW juga sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari bepergian. Mereka diajak bermain-main dan bersenda gurau karena lama tidak bertemu. Kita klik tombol untuk kembali.
Lalu kita klik kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim. Kita klik. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Mereka selalu hidup dalam kesulitan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya peduli terhadap penderitaan anak yatim dengan menyantuninya. Beliau menjelaskan betapa besar balasan Allah bagi seseorang yang memperhatikan dan menolong anak yatim. Kita klik untuk kembali. Kita klik kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang sakit dan janda. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika Sa'ad bin Ubaidah menderita sakit, Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya. Melihat sahabatnya terbaring tidak berdaya, Nabi Muhammad SAW menangis. Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa peduli dan memperhatikan nasib para janda. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW menambahkan, bahkan bagaikan orang yang selalu menjalankan sholat malam dan selalu berpuasa, tak pernah berhenti puasa. Kita klik lagi untuk kembali. Kita akan klik yang terakhir, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang yang pernah memusuhinya. Nabi Muhammad SAW sejak diangkat menjadi nabi hingga akhir hayatnya terkenal sebagai orang yang mempunyai sifat pengampun. Mereka sering melakukan tekanan-tekanan, namun Rasulullah SAW tidak memiliki rasa dendam, karena beliau diutus oleh Allah bukan sebagai orang pemarah atau pengutuk, tetapi sebagai seorang pengasih dan penyayang. Berikut kaum kafir Quraisy yang dahulu sangat memusuhi dakwah beliau. Kaum kafir Quraisy yang akhirnya menyerah dan memeluk agama Islam, antara lain yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Sufyan bin Harb, dan yang ketiga Safwan bin Umayyah. Kita kembali. Kita sudah membahas ini, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar, yaitu yang pertama menyayangi binatang. Kita bisa bersikap lemah lembut terhadap binatang dan larangan bersikap kasar terhadap binatang. Dan yang kedua, menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Rasulullah SAW bahkan menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Jika belum paham, kita bisa kembali. Kan kita sudah membahas ini tadi, kita akan ke materi selanjutnya ya. Kita klik lagi. Kita sudah membahas subbab-subbab ini tadi bersama-sama. Lalu kita akan ke rangkuman. Kita klik rangkuman. Rangkuman di sini berisi materi yang sudah diringkas agar kita mudah memahami isi materi. Selanjutnya kita klik kuis untuk membahas soal-soal. Kita tadi kan sudah membahas materi bersama-sama, pastinya semua sudah paham kan ya. Lalu kita akan klik buka soal untuk membahas soal-soal. Kita klik. Soal yang pertama, sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat dipercaya disebut. Kita coba untuk B, Fatonah, apakah benar? Ternyata salah. Kita klik tablik, apakah benar? Salah juga. Kemungkinan yang benar yang ini, yang amanah. Kita coba lihat. Kita akan ke soal selanjutnya. Kita klik ini untuk ke soal selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang soal kedua, apa yang dimaksud dengan naziron? Coba kita klik yang A. Apakah benar?
salah juga. Kita klik yang B, apakah benar? Ternyata benar. Lalu kita akan ke soal berikutnya, kita klik ini. Yang ketiga, salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah, coba kita klik yang C, apakah benar? Coba kita yang klik B, apakah benar? Lalu kita ke soal berikutnya. Jika kalian masih ingin melihat soal nomor 2, kita bisa klik tombol ini untuk ke soal yang nomor 2, kita klik. Ya, kita kan sudah membahas ya, ini jawabannya. Lalu kita akan ke soal selanjutnya, yaitu soal yang keempat. Yang bukan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW adalah, coba kita klik yang B, apakah benar? Ternyata salah. Kita klik yang C, apakah salah juga? Ternyata juga salah. Coba kita yang A, ini pasti benar karena memang ini yang terakhir ya. Lalu kita ke soal yang terakhir, soal kelima. Kita bisa mengklik ini, juga bisa mengklik yang langsung dari sini ya. Yang kelima, karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW dijuluki titik oleh masyarakat Quraisy. Kita coba yang ke C ya, apakah benar Al-Amin? Kita klik. Ternyata benar ya. Kita sudah membahas 5 soal. Lalu kita klik ini untuk ke halaman tadi yang kuis. Kita klik. Selesai. Lalu kita selanjutnya mengklik evaluasi. Kita klik. Pada evaluasi ini, guru memberi tugas kepada siswa dari materi yang sudah dibahas bersama-sama, yaitu tuliskan secara ringkas ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Lalu kerjakan di bukumu, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Lalu ceritakan tulisanmu di depan teman-temanmu. Kita tadi sudah pada akhir dari pembelajaran atau materi. Lalu kita klik tombol beranda untuk menuju ke halaman pertama. Kita kan sudah selesai. Kita sudah menuju ke halaman beranda, halaman pertama. Jadi demikian media pembelajaran PowerPoint interaktif yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.